Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Nur Safiera, Gusti Raya Nur, dan Pera Arbela. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1A, yaitu IQ Scores and Anxiety Test Scores. Jadi pertama-tama adalah menghitung min dari IQ score. Masukkan rumus sama dengan average, kemudian disorot, dan enter. Kemudian menghitung SD, yaitu masukkan rumus sama dengan STDEV.S, kemudian disorot IQ score datanya, dan enter. Kemudian sama juga, yaitu anxiety sama dengan average, menghitung minnya, dan disorot, dan kemudian enter. Kemudian yang standard deviation-nya sama dengan yang tadi, yaitu masukkan rumus STDEV.S, kemudian disorot, dan enter. Hasilnya seperti ini. Kemudian menghitung ZX-nya, yaitu masukkan rumus sama dengan dalam kurung sorot 140 kurang minnya, tutup kurung, kemudian dibagi dengan standard deviation, kemudian di enter. Yang data seterusnya disamakan dengan rumus di atas. Kemudian menghitung ZY, yaitu sama dengan sebelum menghitung ZX, yaitu sama dengan buka kurung sorot 14 dikurang min dari anxiety scores, tutup kurung, kemudian bagi standard deviation dari anxiety scores, kemudian enter. Hasilnya seperti ini. Dan data seterusnya sama dengan ZY yang pertama ini. Setelah itu menghitung ZX kali ZY, yaitu rumusnya sama dengan sorot dari ZX, kemudian masukkan bintang, dan sorot ZY, kemudian enter. Seterusnya sama dengan rumus seperti ini. Kemudian setelah semuanya dihitung dengan menggunakan rumus yang sama, itu semuanya data, dan juga dengan ZY, dan juga ZX dan kali ZY. Setelah itu kita menghitung jumlah dari ZX kali ZY, itu masukkan rumus sama dengan sum blok, dan enter. Hasilnya seperti ini. Kemudian menghitung N, yaitu sama dengan konta sorot X atau Y, terserah, kemudian enter. Setelah itu menghitung percent R-nya, yaitu masukkan rumus sama dengan total ZX kali ZY bagi dalam kurung N atau 10 kurang 1, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Hasilnya min 0,605997029. Ini berarti correlation-nya yaitu weak negative correlation. Setelah itu nomor 1B, yaitu correlation antara IQ dan statistic exam scores. Pertama kita menghitung mean score dari IQ score, itu sama dengan average sorot ini, kemudian enter. Setelah itu dapat standard deviation-nya, kemudian STDEV, kemudian sorot ini, dan enter. Dapat maksudnya statistic exam scores juga dihitung minnya, yaitu masukkan rumus yang sama dengan IQ score sama dengan average sorot, kemudian enter. Setelah itu masukkan standard deviation yang sama dengan formula sebelumnya, yaitu STDEV, kemudian sorot, dan enter. Dapat. Kemudian menghitung ZX, yaitu menggunakan rumus sama dengan buka kurung 140 kurang 118,8,
tutup kurung, kemudian bagi standard deviation-nya, dan enter. Dapat. Setelah itu menghitung ZY, itu sama dengan buka kurung 42 dikurang min dari statistik exam score itu 7,6, tutup kurung bagi standard deviation-nya, kemudian enter. Setelah itu menghitung ZX kali ZY, yaitu sama dengan ZX bintang ZY. Dapat hasilnya. Data yang setelah ini dihitung dengan menggunakan formula yang sama. Begitu juga dengan ZY dihitung dengan formula yang sama, seluruh datanya. Dan ZX kali ZY dihitung dengan formula yang sama juga, semuanya. Kemudian yang kedua yaitu IQ and Statistic Exam Scores. Pertama-tama mencari min dari IQ scores-nya, yaitu sama dengan rumus sama dengan average. Kemudian ditarik seperti ini, dapat hasilnya. Kemudian standard deviation juga dengan rumus sama dengan STD EVS, yaitu dengan tarik juga seperti ini. Nah, kemudian untuk statistik exam scores sama menggunakan rumus tadi, average. Untuk mencari minnya itu average, seperti ini ditarik. Nah, kemudian untuk standard deviation-nya itu menggunakan rumus STD EVS, kemudian ditarik lagi seperti yang kayak tadi. Bentar, ulang sama dengan STDVS, tarik seperti ini, kemudian dapat hasilnya. Nah, kemudian untuk mencari ZX, yaitu menggunakan rumus sama dengan yang seperti ini, kurang min, kemudian dibagi SD nya, dapat hasilnya. Nah, kemudian untuk ZX selanjutnya menggunakan cara yang sama dengan cara yang pertama tadi. Kemudian untuk mencari ZY, statistic exam scores, dengan rumus sama dengan dalam kurung, terus dikurang minnya, kemudian tutup kurung, kemudian dibagi SD nya, kemudian dapat hasilnya. Nah, kemudian untuk data-data berikutnya juga menggunakan rumus yang sama dengan yang pertama tadi. Nah, untuk yang hasil ZX kali ZY, yaitu dengan rumus sama dengan ini dikali ini, kemudian dapat hasilnya sama. Nah, untuk data selanjutnya juga akan disamakan dengan rumus seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya setelah data-data yang lainnya dihitung dengan formula yang sama, kemudian kita akan menghitung total ZX dan ZY-nya, yaitu dengan cara sama dengan sum, terus ditarik seperti ini, akan keluar hasilnya. Kemudian untuk N, yaitu menggunakan rumus sama dengan kaunta, ini tarik bisa ini atau X bisa itu. Nah, kemudian keluar hasilnya. Nah, untuk menghitung yang R nya, yaitu sama dengan total ini terus dibagi dalam kurung N kurang 1, itu dapat hasilnya sama dengan 0, sekian. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa korelasinya adalah strong positive correlation. Kemudian yang berikutnya adalah bagian C, yaitu menghitung anxiety test scores and statistic exam scores. Sama seperti pertama tadi, yaitu dicari dulu average min-nya, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan average, terus ditarik seperti ini,
kemudian dapat hasilnya. Untuk standard deviation-nya yaitu menggunakan rumus STDIVS, kemudian tarik, kemudian dapat hasilnya. Untuk statistic exam scores, sama mencari minnya itu menggunakan rumus sama dengan average, kemudian ditarik seperti ini, kemudian mencari standard deviation-nya menggunakan rumus STDEVS, kemudian ditarik lagi seperti ini, kemudian dapat hasilnya. Nah, kemudian untuk mencari ZX menggunakan rumus sama dengan 14-nya dibuka kurung dulu, 14 kurang minnya, terus tutup kurung dibagi SD-nya, dapat hasilnya. Nah, untuk data di bawahnya disamakan dengan rumus seperti di atas. Nah, kemudian untuk yang ZY yaitu menggunakan rumus sama dengan buka kurung yang ini dikurang minnya, tutup kurung, ulang, yang tadi dihapus dulu, tutup kurung, kemudian dibagi dengan SD-nya, kemudian dapat hasilnya. Nah, untuk data-data di bawahnya akan menggunakan rumus yang sama seperti di atas. Kemudian untuk menjumlahkan hasil ZX kali ZY menggunakan rumus sama dengan yang ini dikali yang ini sama dengan dapat hasilnya, yaitu sekian. Kemudian untuk data-data di bawahnya yaitu menggunakan rumus yang sama seperti yang di atas. Nah, kemudian setelah kita hitung data-data yang lainnya, kemudian kita langsung saja untuk menjumlahkan total ZX kali ZY ini, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan sum dalam kurung ditarik, kemudian dapat hasilnya. Nah, untuk yang N menggunakan rumus sama dengan count kemudian ditarik X atau yang satunya. Nah, terus kemudian untuk mencari R yaitu dengan menggunakan sama dengan total ini dibagi dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung, itu dapat hasilnya. Nah, hasil ini menunjukkan korelasi yang weak negatif. Selanjutnya, untuk yang nomor 2, kami menggunakan T-spot untuk menentukan korelasinya. Jadi kami menggunakan perumpamaan angka dari data sebelumnya. Pertama-tama untuk 2A, kita blok terlebih dahulu. Setelah itu kita klik insert dan pilih scatter dan pilih yang pertama. Ini adalah kurva linear relationship dari 2A. Selanjutnya untuk yang nomor 2B, pertama kita blok kembali. Setelah itu kita klik insert dan pilih scatter dan kita klik lagi, dan ini hasilnya yaitu strong negative linear relationship. Untuk yang 2C, kita blok kembali data X dan Y-nya, setelah itu kita insert, kembali ke scatter, dan ini hasilnya yaitu strong positive linear relationship. Selanjutnya untuk data 2D, kita blok kembali.
Kita klik insert, klik scatter, dan ini hasilnya yaitu strong negative linear relationship. Oke, ini dia jawabannya dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.